Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kafisa Zulfajar dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada video demonstrasi kali ini, saya akan memaparkan bagaimana cara membuat algoritma dan pemrograman dalam bentuk flowchart dan bahasa pemrograman Python berdasarkan soal UTS 1 sampai soal UTS 4. Baik, langsung saja untuk soal UTS yang pertama. Di soal UTS yang pertama, di sini kita diminta untuk menghitung kalkulasi tagihan listrik pasca bayar bertingkat dengan menggunakan 2 digit terakhir NIM mahasiswa untuk menentukan apakah kita mendapatkan subsidi atau dikenakan biaya administrasi. Dari soal ini, yang pertama akan saya paparkan bagaimana bentuk flowchartnya. Langkah awal membuat flowchart, di sini kita deklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Menurut dari soal, di sini saya dapatkan variabel dengan tipe data real atau float, yaitu variabel KWH, total tagihan, tagihan akhir, NIM, status, subsidi, dan biaya admin. Adapun variabel lainnya yaitu untuk rentang 1, rentang 2, atau tier 1, tier 2, dan tier 3. Dan untuk tipe datanya juga sama, yaitu real atau float. Kemudian kita tentukan nilai menggunakan assign, yaitu di mana kita akan menyimpan terlebih dahulu nilai dari rentang satunya, yaitu tier 1. Dari soal telah ditentukan bahwa untuk nilai dari tier 1 yaitu Rp1.500. Di sini saya gunakan 2 angka di belakang titik untuk mendeskripsikan bahwa ini adalah rupiah. Untuk tier 2 yaitu Rp1.800, tier 3 Rp2.100. Kemudian subsidinya Rp25.000 dan biaya administrasinya Rp18.000. Oke. Dari soal dikatakan untuk inputnya adalah jumlah pemakaian KWH dan outputnya total tagihan murni, subsidi, dan total tagihan akhir. Karena saya ingin membedakan bagaimana nanti ketika saya inputkan NIM jika kurang dari 50 dan jika NIM saya lebih dari 50, bagaimana hasilnya? Jadi di sini saya buatkan input untuk variabel NN atau NIM. Di sini saya labelkan dengan output agar programnya lebih rapi dan terstruktur. Baik, untuk input cuma 2 saja, yaitu input KWH dan input NIM. Selanjutnya, kita masuk ke tahap proses. Proses yang pertama, kita akan menghitung logika tarif bertingkat menggunakan percabangan if. Di sini ada 3 kondisi di mana jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka program akan menyeleksi untuk melihat apakah kondisi yang kedua bisa terpenuhi atau tidak. Dan jika tidak, maka yang terakhir adalah di kondisi yang ketiga. Jadi, if yang pertama di sini, jika KWH kurang dari atau sama dengan 50, maka total tagihan sama dengan KWH dikali tier 1. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan diseleksi untuk kondisi yang kedua. Nah, ini adalah elif, yaitu else if. Di sini kondisi yang kedua yaitu KWH, jika KWH kurang dari atau sama dengan 100, maka total tagihan sama dengan 50 dikali tier 1 ditambah KWH kurang 50 dikali tier 2. Dan jika kondisi kedua tidak terpenuhi, maka program akan menyeleksi untuk kondisi yang ketiga, di mana jika KWH lebih besar dari 100, maka total tagihan sama dengan 50 dikali tier 1 ditambah 50 dikali tier 2 ditambah KWH kurang 100 dikali tier 3. Proses yang kedua yaitu menghitung logika subsidi berdasarkan 2 digit terakhir NIM. Kita asumsikan nilai NN ini adalah variabel dari NIM. Berarti untuk kondisi yang pertama, NN jika NN kurang dari 50, maka status sama dengan total tagihan dikurangi subsidi.
Kenapa harus dikurangi subsidi? Karena dari soal dikatakan jika NN mahasiswa kurang dari 50, berarti NIM mahasiswa rentangnya dari 00 sampai 49, maka mahasiswa berhak mendapatkan subsidi sebesar 25.000. Berarti ini untuk mengurangi tagihan. Nah, untuk kondisi yang kedua, jika NN lebih besar atau sama dengan 50, maka status menjadi sama dengan total tagihan ditambah biaya administrasi. Berarti ini termasuk di opsi yang nomor 3 ini. Jika NN mahasiswa lebih dari atau sama dengan 50, maka mahasiswa dikenakan biaya administrasi sebesar 18.000. Berarti ini menambah tagihan. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu untuk mencari tagihan akhir. Nah, untuk tagihan akhir sama dengan total tagihan ditambah dengan status, yaitu status antara apakah kita mendapatkan subsidi atau dikenakan biaya administrasi. Nah, yang terakhir yaitu output. Nah, di sini kita akan memunculkan dua output, yaitu total tagihan murni dan total tagihan akhir. Selanjutnya, kita jalankan programnya. Di sini coba kita input jumlah pemakaian KWH-nya yaitu di atas 100. Berarti kita coba 120. Masukkan NIM mahasiswa. NIM saya 2 digit terakhir yaitu 97. Oke. Berarti saya dikenakan biaya administrasi sebesar 18.000 karena NIM saya itu lebih besar dari 50. Kemudian total tagihan murninya yaitu 207.000 dan total tagihan akhir yang harus dibayar yaitu 432.000. Oke, coba kita input jumlah pemakaian KWH-nya di bawah 50 yaitu 45. Masukkan NIM mahasiswanya, kita coba yang di bawah yang kurang dari 50. 20. Oke, berarti saya berhak mendapatkan subsidi sebesar 25.000 dan total tagihan akhir yang harus dibayar yaitu 110.000. Oke, jadi ini untuk flowchart yang soal UTS nomor 1. Selanjutnya, kita akan beralih ke bahasa pemrograman Python di Google Colabs. Sama halnya dengan flowchart, yang hanya membedakan ketika di flowchart kita harus mendeklarasikan variabel. Namun di bahasa pemrograman Python ini kita tidak perlu mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Jadi langsung saja, misalnya, di sini soal tes nomor 1, misalnya di bagian input kita masukkan variabel KWH dengan tipe data float, kemudian input jumlah pemakaian KWH dan juga NIM untuk kita input NIM. Kemudian di bagian proses, di sini juga kita tentukan nilai untuk tier 1, tier 2, dan tier 3. Sama seperti di flowchart tadi. Kemudian di logika tarif bertingkatnya, di sini di logika yang pertama yaitu if KWH kurang dari atau sama dengan 50, maka total tagihan sama dengan KWH dikali tier 1. Dan kemudian elif yaitu else if, maka jika kondisi pertama tidak terpenuhi, program akan menjalankan kondisi yang kedua. Tapi jika kondisi kedua juga tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan yang kondisi yang ketiga. Nah, di kondisi yang kedua yaitu elif KWH, jika KWH kurang dari atau sama dengan 100, maka total tagihan menjadi 50 dikali tier 1 ditambah KWH kurang 50 dikali tier 2. Dan yang ketiga, di elif yang ketiga, jika KWH lebih besar dari 100, maka total tagihan sama dengan 50 dikali tier 1 ditambah 50 dikali tier 2 ditambah KWH kurang 100 dikali tier 3. Nah, ini untuk logika tarif bertingkat. Kemudian, logika subsidinya yaitu berdasarkan 2 digit terakhir NIM. Nah, sama halnya seperti di flowchart tadi, di sini juga ada 2, yaitu yang pertama if dan yang kedua elif. Nah, kemudian untuk hitung tagihan akhirnya yaitu sama dengan total tagihan ditambah dengan status. Kemudian untuk output, di sini kita menggunakan f-string agar kita dapat mendeskripsikannya ke dalam bentuk rupiah. Jadi ada angka setelah ribuan, ada koma setelah ribuan, dan di sini kita gunakan sintaks seperti ini. Kemudian di sini untuk memanggil
dari variabel total tagihan. Nah, di sini kita gunakan koma titik 0F ini untuk mendeskripsikan bahwa ini adalah bentuk rupiah. Nah, menggunakan kurung kurawal. Jadi, ketika kita jalankan, kita input jumlah pemakaian KWH. Misalnya 200. Kemudian NIM-nya 97. Maka Anda dikenakan biaya administrasi sebesar 18.000 dan total tagihan murni menjadi 375.000. Total tagihan akhir yang harus dibayar. Nah, jika kita input jumlah KWH-nya 10, kemudian NIM-nya di bawah 50, maka hasilnya adalah Anda berhak mendapatkan subsidi sebesar 25.000, total tagihan murni yaitu 15.000, dan total tagihan akhir yang harus dibayar yaitu 5.000. Nah, itu dia tadi penjabaran dari flowchart dan bahasa pemrograman Python dari soal UTS nomor 1. Sekarang, kita akan lanjut ke soal UTS nomor 2. Soal nomor 2 mungkin akan sedikit berbeda dengan soal yang pertama tadi, di mana kita akan menentukan grade dan status remedial akademik. Nah, di sini sudah tertera aturan logika yang cukup jelas, di mana yang pertama kita harus membuat program yang meminta input nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan persentase kehadiran. Berarti di sini tidak disebutkan untuk meminta input dari NIM. Oke. Kemudian di logika yang kedua di sini disebutkan logika syarat kelulusan, yaitu prioritas tertinggi berdasarkan NIM. Gunakan 1 digit terakhir NIM mahasiswa. Jika persentase kehadiran mahasiswa di bawah syarat minimal atau sesuai dengan NIM-nya, program harus langsung berhenti dan mencetak status gagal dengan grade E. Program tidak perlu menghitung nilai jika syarat tidak terpenuhi. Berarti ini yang membedakan dari soal yang pertama tadi. Jadi, kita diharuskan untuk bisa membuat program langsung berhenti jika syarat tidak terpenuhi. Oke, langsung saja kita ke flowchartnya. Seperti biasa, kita deklarasikan variabel terlebih dahulu. Di sini terdapat variabel nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, kehadiran, dan NA. NA adalah asumsi dari variabel untuk nilai akhir. Untuk tipe datanya yaitu real atau float. Kemudian, untuk tipe data integer, di sini terdapat NIM, syarat minimal ganjil, dan syarat minimal genap. Dan yang terakhir ada tipe data string untuk variabel grade dan status kelulusan. Oke. Kita tentukan nilai untuk NIM. NIM digit terakhir saya adalah 7. Dan untuk syarat minimal ganjilnya adalah 75 atau 75%. Kemudian untuk syarat minimal genapnya adalah 80%. Ini untuk syarat NIM apakah ganjil ataupun genap. Oke. Di bagian input, di sini yang akan kita input adalah nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan kehadiran. Jadi, di sini juga kita labelkan dengan output agar program kita rapi. Oke, langsung kita ke tahap logika syarat kelulusan. Ini adalah proses yang pertama. Nah, di sini juga kita menggunakan logika percabangan if, di mana kondisi ini hanya satu, yaitu jika kehadiran kurang dari 75 atau kehadiran kurang dari 80, maka jika bernilai true akan menampilkan output status gagal dalam kurung E atau grade E. Nah, di bagian true ini kita tambahkan breakpoint agar ketika kondisi bernilai true, maka program akan langsung berhenti dan tidak melanjutkan untuk menghitung ke nilai berikutnya. Jadi di sini di breakpoint kita pilihkan yang only break when this expression is true. Jadi ini hanya berhenti ketika bernilai benar. Jadi di sini kita masukkan jika kehadiran kurang dari syarat minimal ganjil atau kehadiran kurang dari syarat minimal genap, berarti sama halnya jika kehadiran kurang dari 75 atau kehadiran kurang dari 80. Jadi jika kondisi ini bernilai true, maka program akan berhenti dan tidak akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian, jika kondisi bernilai false, maka program akan menghitung nilai akhir.
Nah, di sini NA sama dengan 0,3 dikali nilai tugas ditambah 0,3 dikali nilai UTS ditambah 0,4 dikali nilai UAS. 0,3 ini dari mana? Ini adalah persentase dari nilai tugas ataupun syarat dari nilai tugas tersebut. Nah, karena di dalam flowchart berbeda artinya. Jika kita buatkan 30% langsung, berarti itu akan dihitung menjadi modulus atau sisa bagi. Jadi kita buatkan 0,3 untuk mendeskripsikan bahwa ini adalah 30%. Selanjutnya, kita akan menentukan grade dan status mahasiswa. Jadi di sini juga kita terapkan if tunggal, yaitu hanya bernilai true dan false. Jika NIM modulus 2 tidak sama dengan 0, berarti jika NIM sisa bagi 2 tidak sama dengan 0, jika bernilai true, maka kehadiran sama dengan syarat minimal ganjil. Dan jika bernilai false, maka kehadiran sama dengan syarat minimal genap. Modulus 2 tidak sama dengan 0, ini maksudnya apa? Ini bermaksud bahwa jika nilai NIM adalah bilangan ganjil, berarti bilangan yang tidak sama dengan 0. Maka dari itu, jika bernilaikan true, maka kehadiran sama dengan syarat minimal ganjil, yaitu syarat minimal ganjil itu adalah 75%. Dan nilai untuk false yaitu menjadi kehadiran sama dengan syarat minimal genap, yaitu 80%. Oke, selanjutnya kita akan menerapkan percabangan if majemuk, di mana terdapat if, elif, dan else. Di sini untuk menentukan nilai akhir. Jadi kondisi pertama, jika nilai akhir lebih besar dari 85, maka grade sama dengan A dan status kelulusan sama dengan lulus tuntas. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke kondisi yang kedua, di mana jika nilai akhir lebih besar dari 75, maka grade sama dengan B dan status kelulusan sama dengan lulus tuntas. Jika kondisi kedua juga tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke kondisi yang ketiga. Di kondisi yang ketiga, jika nilai akhir lebih besar dari 60, maka grade sama dengan C dan status kelulusan sama dengan lulus atau wajib remedial. Dan jika kondisi yang ketiga juga tidak terpenuhi, maka kondisi yang terakhir, yaitu kondisi yang keempat, jika nilai akhir lebih besar dari 50, maka grade sama dengan D dan status kelulusan sama dengan lulus dan wajib remedial. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan langsung menjadi false. Grade sama dengan E dan status kelulusan menjadi gagal atau wajib mengulang. Oke, untuk proses sudah selesai. Dan ini adalah output. Yang pertama adalah output nilai akhir, kemudian grade, dan status mahasiswa. Sekarang kita jalankan programnya. Misalnya kita input nilai tugas 80 dan nilai UTS 80 juga. Kemudian nilai UAS 85. Input persentase kehadiran. Misalnya kita input persentase kehadiran di atas 75 karena NIM digit terakhir saya telah saya input di awal itu adalah ganjil. Maka syarat minimalnya adalah 75. Jadi jika saya menginput di atas 75, apa yang akan terjadi? Misalnya saya akan buat 80. Oke, 80. Maka nilai akhir sama dengan 82. Grade-nya B dan status mahasiswa yaitu lulus tuntas. Dan bagaimana jika kita input nilai tugas 50, kemudian input nilai UTS 80, input nilai UAS 70, dan input persentase kehadiran di bawah 75, misalnya 70. Maka program akan langsung berhenti dan mencetak output status gagal E. Maka program tidak akan lanjut untuk mengeksekusi hasil selanjutnya. Dan inilah fungsi dari breakpoint. Oke.
Untuk flowchart sudah. Kemudian kita masuk ke Google Colapse. Sama halnya seperti di flowchart, di sini juga kita akan menampilkan input nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan kehadiran. Jadi, untuk semua prosesnya juga sama seperti di flowchart. Namun, di kode Python ini saya tidak menemukan cara untuk agar program langsung berhenti jika bernilai true. Saya hanya menambahkan import system dan exit ketika kondisi ini bernilai true. Dan untuk langkah selanjutnya juga sama seperti di flowchart. Jadi langsung saja kita jalankan. Kita masukkan input nilai tugas 80, untuk nilai UTS 50, nilai UAS 70, persentase kehadiran 98. Maka akan muncul nilai akhir mahasiswa adalah 79, grade B, status mahasiswa lulus tuntas. Jika saya memasukkan input nilai tugas 80, nilai UTS 80, nilai UAS 90, dan persentase kehadiran 70, maka program hanya menampilkan status gagal atau grade E, namun langkah selanjutnya juga akan ditampilkan. Jadi hanya itu untuk yang soal nomor 2. Berbeda dengan di flowchart tadi. Di flowchart tadi langsung muncul ketika kita menginputkan nilai persentase kehadiran di bawah 75, maka program akan langsung berhenti dan tidak akan melanjutkan eksekusi ke langkah-langkah berikutnya. Namun di kode Python saya belum menemukan cara agar bisa berhenti secara otomatis. Jadi seperti itu untuk penjelasan soal UTS nomor 2. Oke, selanjutnya yaitu soal UTS nomor 3. Flowchartnya seperti biasa, kita deklarasikan variabel terlebih dahulu. Di sini terdapat tipe data string yang bernilaikan variabel hari nonton dan hari promo. Kemudian untuk tipe data real, yaitu untuk variabel harga satuan, total awal, dan diskon. Dan yang terakhir ada integer, yaitu untuk variabel NIM, jumlah tiket, dan total akhir. Di sini juga saya tentukan terlebih dahulu nilai NIM saya, yaitu nilai NIM digit terakhir, yaitu 7. Untuk inputnya, di sini yang akan kita input sesuai dengan soal, yaitu input hari nonton dan jumlah tiket. Di sini juga kita labelkan dengan output agar lebih terstruktur. Logika yang pertama, di sini kita menggunakan if tunggal, yaitu hanya memungkinkan 2 jawaban, yaitu true or false. Kondisinya, jika hari nonton sama dengan Sabtu atau hari nonton sama dengan Minggu, maka harga satuan sama dengan Rp55.000. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan bernilai false, menjadi harga satuan sama dengan Rp35.000. Selanjutnya, untuk logika harga promo, di sini juga menggunakan if bercabang, di mana hanya ada if dan elif. Untuk kondisi yang pertama, jika NIM sama dengan 0 atau NIM sama dengan 1 atau NIM sama dengan 2. Berarti jika NIM sama dengan 0, 1, 2, maka hari promo sama dengan Rabu. Dan jika bernilai false, maka akan dilihat di kondisi yang kedua, di mana jika NIM sama dengan 3, atau NIM sama dengan 4, atau NIM sama dengan 5, maka jika bernilai true, hari promo menjadi hari Kamis. Dan jika kondisi kedua juga tidak terpenuhi, maka di nilai false akan ditambahkan if lagi menjadi jika NIM sama dengan 6 atau NIM sama dengan 7 atau NIM sama dengan 8 atau NIM sama dengan 9, maka hari promo sama dengan hari Jumat. Untuk logika yang ketiga, yaitu logika perhitungan diskon. Sebelumnya kita carikan terlebih dahulu nilai dari total awal, yaitu harga satuan dikali jumlah tiket. Kemudian kita tambahkan if, yaitu if, elif, dan else. Di sini kondisi pertama, jika hari nonton sama dengan hari promo dan jumlah tiket lebih besar atau sama dengan 4, maka diskon sama dengan 25%. Dan jika kondisi ini bernilai false, maka akan ditambahkan if hari nonton sama dengan hari promo dan jumlah tiket sama dengan 2. Maka
Jika kondisi kedua bernilai true, maka hasil dari diskon sama dengan 5% atau 0,05. Kemudian jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan bernilai false atau else, maka tidak akan mendapatkan diskon atau diskon sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu total akhir sama dengan total awal dikurangi diskon. Selanjutnya untuk output, di sini akan menampilkan atau mencetak 3 output. Yang pertama, total harga awal, diskon, dan total akhir. Kemudian kita jalankan programnya. Misalnya kita input hari nonton hari Jumat. Untuk jumlah tiketnya 4, maka total harga awal sama dengan 140.000 dan mendapatkan diskon sebesar 25%, dan total akhir yang harus dibayar adalah Rp139.999. Jadi ini berdasarkan dari perhitungan diskon. Oke. Karena NIM saya itu sama dengan 7, maka hari promo adalah hari Jumat. Kebetulan tadi saya input hari nonton sama dengan Jumat, maka saya mendapatkan pas seperti hari promo. Kemudian untuk diskonnya di sini karena saya menginput jumlah tiket sebanyak 4, berarti termasuk di kondisi pertama, menghasilkan saya mendapatkan diskon 25%. Dan untuk total harga awal sebesar 140.000. Jika saya memasukkan input hari Rabu, jumlah tiket 1, maka total harga awal 35.000 dan diskon yang didapat sama dengan 0. Dan total akhir yang harus dibayar adalah 35.000. Jadi ini adalah flowchart dari soal UTS nomor 3. Selanjutnya, untuk kode pemrograman soal UTS nomor 3. Sama halnya seperti flowchart, di sini juga kita harus menginput hari nonton dan jumlah tiket. Untuk hari nonton ini bertipe data string dan jumlah tiket integer. Di sini juga saya tentukan terlebih dahulu nilai NIM yaitu 7. Kemudian ini adalah proses sama seperti flowchart tadi, dan ini adalah output. Coba saya jalankan. Input hari nonton hari Sabtu. Kemudian jumlah tiket 4. Maka total harga awal 220.000. Tapi tidak mendapatkan diskon, dan total akhir yaitu Rp220.000. Ini agar outputnya sesuai seperti rupiah atau uang, sesuai dengan rupiah, maka di sintak output kita buat seperti di flowchart yang pertama, menggunakan f-string dan kurung awal, total awal, koma, titik 0f. Jadi ini berfungsi untuk mendeskripsikan bahwa ini adalah uang rupiah. Dan di sini kenapa 2f? Karena ini akan beralih menjadi 2 angka setelah koma atau setelah titik. Jadi begitu untuk yang soal tes nomor 3. Coba lagi kita jalankan yang misalnya hari Jumat, kemudian 4, jumlah tiket 4. Kemudian hasilnya adalah total harga awal 140.000 dan diskon yang didapat sama dengan 25%. Total akhir yang harus dibayar adalah 139.000. Sekian. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Baik, ini adalah soal yang keempat atau soal yang terakhir, di mana kita akan menentukan rekomendasi paket internet atau ISP cepat link. Di sini juga berdasarkan 1 digit terakhir NIM. Langsung saja untuk flowchartnya. Yang pertama juga kita harus deklarasikan variabel. Di sini ada tipe data real untuk variabel kebutuhan data, budget bulanan, dan budget bulanan. Kemudian ada tipe data string untuk jenis penggunaan, rekomendasi paket, status mahasiswa, dan bonus. Kemudian yang terakhir ada tipe data integer untuk NIM. Jadi di sini juga kita tentukan berapa nilai NIM karena dari soal tidak dimintakan untuk menginputnya. Jadi NIM sama dengan 7.
NIM saya satu digit terakhir adalah 7. Kemudian untuk inputnya, di sini yang harus kita input yang pertama, kebutuhan data, kemudian budget bulanan, dan jenis penggunaan. Oke, lanjut kita ke logika prioritas berdasarkan satu digit terakhir NIM. Sama halnya seperti yang di soal yang nomor 2, untuk menentukan ganjil dan genap, kita menggunakan sintak ini. Jadi, jika NIM modulus 2 tidak sama dengan 0, maka status mahasiswa sama dengan pelanggan prioritas. Bermakna, jika NIM mahasiswa ganjil, maka status mahasiswa adalah pelanggan prioritas. Sama seperti di soal. Jika NIM mahasiswa bukan ganjil, berarti genap, maka status mahasiswa sama dengan pelanggan reguler. Di sini kita tampilkan output untuk agar dapat membedakan apa yang akan terjadi jika status mahasiswa ganjil dan jika status mahasiswa genap. NIM mahasiswa genap. Setelah itu, kita buat output. Yang pertama, output status mahasiswa. Langsung saja di sini kita buat langsung status mahasiswa, dan untuk mencetak Anda mendapat free upgrade kecepatan. Logika yang kedua yaitu untuk rekomendasi paket. Di sini juga menggunakan if majemuk atau percabangan majemuk, di mana terdapat if, elif, dan else. Kondisi pertama, jika kebutuhan data lebih besar dari 100 dan budget bulanan lebih besar atau sama dengan 500.000 dan jenis penggunaan sama dengan gaming atau jenis penggunaan sama dengan streaming, maka rekomendasi paket sama dengan platinum. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka program akan melihat kondisi selanjutnya. Kondisi kedua, jika kebutuhan data lebih besar dari 50 dan budget bulanan lebih besar atau sama dengan 300.000, maka rekomendasi paket sama dengan gold. Jika ini juga tidak terpenuhi, maka akan ke kondisi selanjutnya. Kondisi yang ketiga, jika kebutuhan data lebih besar dari 20 dan budget bulanan lebih besar atau sama dengan 150.000, maka rekomendasi paket adalah silver. Dan jika ketiga-tiganya tidak terpenuhi, maka akan bernilai else atau false, maka akan direkomendasikan paket yaitu bronze. Selanjutnya, kita tampilkan output untuk rekomendasi paket. Setelah itu, kita mulai lagi perhitungan menggunakan percabangan if majemuk, di mana yaitu logika bonus untuk menerapkan bonus. Kondisi pertama, jika status mahasiswa sama dengan pelanggan prioritas dan rekomendasi paket sama dengan gold atau rekomendasi paket sama dengan platinum, maka bonus sama dengan gratis upgrade kecepatan. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan dilihat ke kondisi berikutnya. Kondisi kedua, jika status mahasiswa sama dengan pelanggan prioritas dan rekomendasi paket sama dengan silver atau rekomendasi paket sama dengan bronze, maka bonus sama dengan gratis biaya instalasi. Jika ini tidak terpenuhi, maka akan dilihat ke kondisi selanjutnya. Jika status mahasiswa sama dengan pelanggan reguler, maka akan mendapatkan bonus merchandise mahasiswa. Oke, yang terakhir adalah untuk output bonus. Kita jalankan programnya, kita masukkan kebutuhan data, misalnya 100 GB, budget bulanan 500.000, jenis penggunaan untuk gaming. Maka status mahasiswa adalah pelanggan prioritas karena NIM terakhir saya, NIM satu digit terakhir saya adalah ganjil. Kemudian saya mendapat free upgrade kecepatan, rekomendasi paket adalah gold, dan bonus yang didapat adalah gratis upgrade kecepatan. Jika saya masukkan input kebutuhan data 50 GB, budget bulanan 100.000 untuk kegunaan kerja, maka tetap status mahasiswa adalah pelanggan prioritas dan mendapatkan free upgrade kecepatan. Rekomendasi paket adalah bronze, dan bonus yang didapat adalah gratis biaya instalasi. Oke, ini untuk flowchart sudah selesai. Dan yang terakhir adalah soal dalam bentuk kode Python. Sebenarnya sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya, tidak ada yang membedakan. Jadi tinggal kita mengikuti alur dari flowchart, maka pasti akan bertemu dengan output yang sesuai. Seperti biasa kita input kebutuhan data, budget bulanan, jenis penggunaan, kemudian diproses, kita tampilkan NIM sama dengan 7, kemudian di logika prioritas untuk menentukan NIM ganjil atau genap, dan kita mencetak outputnya. Kemudian di logika rekomendasi paket kita juga mencetak outputnya, dan yang terakhir ada bonus. Jika kita jalankan, kita masukkan kebutuhan data sebesar
20 GB. Masukkan budget bulanan 50.000. Jenis penggunaan untuk kerja. Maka status mahasiswa adalah pelanggan prioritas, mendapat free upgrade kecepatan, dan rekomendasi paket adalah bronze. Bonus yang didapat adalah gratis biaya instalasi. Oke. Jadi itulah seluruh soal UTS dari nomor 1 sampai nomor 4. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan program dan penyampaian kata-kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.